bantu rekam atau memotret. Baik, Ibu Bapak semua, di kesempatan yang, nyaman ini, saya sangat bergembira karena BKKM, mendapatkan tamu yang benar-benar, sangat, mendukung kaum disabilitas, mereka-mereka yang, berniat untuk menjadi penggerak, disabilitas di daerah mereka masing-masing. Narasumber kita, malam ini, saya sangat bersyukur ya mendapatkan, approval, persetujuan untuk menjadi narasumber dari Bapak Frans. Beliau berasal dari NTT, Pak, ya, Iya, guru tunanetra. Selamat iya, datang, Pak. Terima kasih atas iya, effortnya. salam kenal semuanya. Salam kenal, Bapak. Kemudian saya juga, mendapatkan kehormatan, bertemu di sini akhirnya dengan Ibu Ninyoman Ana. Kami juga bersama-sama berasal dari, dialog, untuk workshop disabilities yang digagas oleh PK Prastama Widyatama, Komisioner Disabilitas. Selamat malam Ibu, dan, Ibu Ana adalah juga penggerak disabilitas di Makassar. Selamat malam. Selanjutnya selamat malam Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kita juga, dengan sangat bersukacita ini bisa bertemu nih, media sosial dengan Ibu Poppy Wardani dari Garut. Selamat Dan malam. malam Ibu, dan di malam ini Ibu Poppy juga, akan sharing tentang komunitas disabilitas di Garut dan, bagaimana sih, yang akan, dapat ditingkatkan atau yang menjadi kendala selama ini. Baik Bapak Ibu, sebelum, kita mulai acara, saya ucapkan, basmalah, semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Terima kasih. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ini, kita akan mulai dengan narasumber pertama kita yaitu Bapak Frans. Bapak Frans adalah, guru dari SLBN, pembina ya Pak ya, tunanetra di NTT. Bisa Iya, ceritakan Pak, apa yang menjadi ketertarikan Bapak, kenapa sih Bapak jadi, eee, berkecimpung, di sebagai guru tunanetra dan kemudian Bapak tergerak untuk, membuat, semodel komunitas, organisasi, tunanetra yang lebih mengembangkan kemampuan wirausaha mereka. Terima kasih Pak, silakan. ya, selamat malam untuk kita semua. Selamat Assalamualaikum malam. warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Waalaikumsalam, Eh, salam. pada tempat yang pertama saya berterima kasih kepada Ibu Ince yang sudah mengundang saya dan bertemu dengan teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini. Eh, Perkenalkan sepintas bahwa saya adalah seorang pengajar di SLB Negeri Kenatang dan saya mengajar tunanetra. Jadi di sini saya akan menceritakan kenapa atau berbagi kenapa saya eh, berkecimpung di disabilitas di sini. Eh, Sesuai topik kita bahwa di sini kita akan membangun kolaborasi Ya. antar lembaga. Kebetulan saya di sini eh, membangun niatnya membangun komunitas peduli disabilitas Sumba. Eh, Mengapa kenapa terbentuknya ini komunitas ini? Karena eh, panggilan saya terhadap penyandang disabilitas itu merasa ini terlalu tinggi. Jadi saya ingin membantu mereka untuk berkembang dalam bidang bidang usaha. Adapun yang akan kami perhatikan di dalam membangun sebuah komunitas ini, pertamanya kita bentuk dulu atau kita cari dulu anggotanya. Setelah itu baru kita musyawarahkan apa yang menjadi visi misi kita di dalam komunitas komunitas ini. Dan tidak terlepas ketika kita membangun komunitas ini, tentunya ada atau kita harus berpatokan pada anggaran rumah tangga atau RT-nya. Dari situ kita akan mulai berkembang
Dan di sini kebetulan juga saya punya data lulusan dari siswa kami. Nah, dari data itu yang akan kami rekrut ketika mereka sudah lulus dari SLB ini. Mungkin ada yang bisa melanjut pendidikannya, sementara yang tidak melanjut pendidikan itu kami bisa merekrut mereka dan sama-sama membangun sebuah komunitas ini. Dan tujuan komunitas itu eh, kita akan berbagi ilmu, berbagi ide untuk eh, menggapai apa yang menjadi visi misi dari sebuah komunitas itu. Mungkin ini saja dulu yang dapat saya bagikan, nanti di sesi sharing mungkin atau tanya jawab baru kita bisa lanjut. Terima kasih, Punce. Ya, terima kasih Pak Frans. Nah, Pak Frans, saya tertarik ini. Berarti yang pertama kali Bapak lakukan adalah mengumpulkan dulu anggota ya. Terutama Bapak sudah Iya, iya, memiliki database alumni ya, database iya, iya, alumni. iya. Nah, ini juga database alumni ini juga perlu dikelola karena ternyata merupakan harta ini, Pak. Jadi database alumni itu di beberapa minggu setelah terbentuk organisasi kita dan kita daftarkan atau kita perkenalkan kepada dinas sosial setempat, itu dinas sosial setempat akan meminta data by name by address dari alumni Iya, atau dari anggota kita. Karena mereka membutuhkan untuk DTKS ya, dan juga berguna bagi program di kemudian hari. Nah, kemudian yang kedua adalah yang Bapak sudah lakukan dan sangat bagus itu adalah menyamakan visi dan misi ya Pak ya, dari iya. mereka yang semua telah Bapak kumpulkan ya, dari mereka yang memang menjadi targeting Bapak untuk menjadi anggota dari komunitas Bapak. Iya, iya. Betul. Nah, saya melihat ini Pak, apa yang sudah Bapak lakukan ini tracknya sudah benar ya, dan memang ini yang juga dilakukan oleh ABKUMKM Pak. Iya, iya. Nah, kemudian, nah betul, kemudian kolaborasi Pak. Apa Bapak sudah menjalankan kolaborasi dengan lembaga sejenis atau yayasan sejenis atau juga bahkan dengan pemerintah daerah atau pemerintah kota tempat Pak? Baik. Ah, di dalam membentuk komunitas ini, kami butuh apa namanya sejenis apa surat keputusan begitu ya. Di sini hal pertama yang kami lakukan untuk mendapatkan apa namanya ya sejenis berbadan hukum lah atau bagaimana ya. Di sini kami melalui dari desa. Nanti setelah itu kami mulai kerjasama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas sosial juga, ya. Ya, baik Pak. Kemudian dari dinas sosial apakah sudah ada masukan atau sudah ada permintaan untuk data dari anggota atau ada pembinaan Pak? Untuk pembinaan sih belum. Belum ada ya. Untuk data-data kami sudah menyerahkan dan dinas juga mendukung kegiatan ini. Ya, saya berharap Pak komunitas Bapak nanti juga bisa diundang ya Pak ya untuk uh, Siap. draft draft pengesahan peraturan wali kota atau bupati tentang disabilitas di daerah Bapak. Saya berharap Bapak bisa berperan serta nih karena saya lihat Bapak cukup uh, progresif ya, cukup aktif ya untuk melaksanakan ini. Dalam hitungan minggu ya Pak ya, waktu itu Bapak Iya, share kepada waktu saya dan itu ternyata tidak iya, tidak sampai seminggu sih, hanya wah 4 hari kayaknya waktu itu. 4 hari ya Bapak Iya, langsung uh, apa istilahnya menjalankan apa yang menjadi sharing ABK UMKM ya Pak ya, dan ternyata cepat sekali. Keren Pak. Saya berharap Bapak bisa menjadi salah satu nih untuk penggerak disabilitas yang masuk Komite Nasional Disabilitas Daerah nih Pak nanti Pak untuk siap. NTT. Ya, siap. Amin, amin. Ya Bapak, saya senang sekali. Namun saya ingin tanya perihal kondisi disabilitas di NTT itu bagaimana ya Pak? Dalam artian apakah mereka itu ada organisasi yang menaungi atau ada dinas yang menaungi? Kemudian dari pihak komunitas yang ada di sana, selain yang Bapak sebutkan untuk tunanetra itu ada,
apakah ada juga cabang dari organisasi yang ada di sana, Pak? Kalau pertama dari Pertuni, kalau dari Pertuni itu memang Ya, dari atas, dari pusatnya turun ke provinsi, ke kabupaten, dan itu sudah di bawah naungan pemerintah setempat kayaknya. Lalu ada juga eh, komunitas lainnya seperti yayasan, mereka juga sudah bernaung di kabupaten, dan pemerintah setempat itu mendukung semua kegiatan kegiatan mereka. Jadi kolaborasi mereka itu sangat efektif seperti itu, Ibu. iya. Jujur saya, sebagai pengurus ABK UMKM lebih suka ya Pak ya, untuk rentang kendali itu saya lebih suka, saya berkolaborasi dengan, komunitas lokal di daerah. Jadi saya tidak, tertarik untuk membuat cabang ABK UMKM gitu, karena rentang kendali, itu yang saya pikirkan, satu. Kemudian kedua, itu adalah, saya ingin komunitas di daerah, di lokal itu juga, memiliki, eee apa, kendali kuat atas, pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak disabilitas daerahnya. Karena yang lebih Iya. mengetahui kan mereka, yang lebih tahu geografis mereka, yang lebih tahu tentang kondisi disabilitas itu adalah komunitas lokal, gitu. Namun saya tidak, saya juga, bukan, tipe yang seperti organisasi lain melarang kalau udah ikut organisasi A, tidak boleh organisasi B. Justru saya mendorong semakin banyak disabilitas mengikuti organisasi, itu semakin baik bagi perkembangan yang bersangkutan Iya. dan juga bagi pemenuhan hak-hak yang bersangkutan itu sebagai kaum yang terpinggirkan, termarginalkan gitu. Jadi terima kasih ini Bapak Franz, ternyata sudah memperkaya NTT dengan membuat komunitas lokal di daerah. Baik Pak Franz, Iya. sangat berharga sekali. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya di sesi tanya jawab. Terima kasih Pak Baik, Franz. siap Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita beralih kepada Ibu Ninyoman Ana. Ibu Ninyoman Ana ini sangat aktif ya di bidang gerakan untuk kaum disabilitas. Mungkin Ibu Ana yang lebih cocok menceritakan dan sharing tentang kiprah beliau. Silakan Ibu Ana. Terima kasih Bu Cica, boleh share screen sebentar nggak? Oh iya, silakan dengan senang hati Bu. Terima Supaya kasih banyak. apakah terlihat? Ya Ibu, bagus Bu. Ya, oke. Saya share screen sebentar ini kan ini sebenarnya saya habis minggu lalu saya barusan memberikan juga presentasi di conference Kartini Conference terkait dengan peran komunitas dalam pemenuhan hak-hak disabilitas. Uh, jadi saya sedikit juga melakukan riset ya dengan beberapa komunitas, termasuk Bu Ince juga salah satu responden saya, karena Bu Ince ini founder ya dari ABK UMKM. Jadi saya sebenarnya melakukan riset terkait dengan alasan misalnya founder mendirikan suatu komunitas atau alasan anggota bergabung. Saya sendiri di Makassar itu tergabung dalam Persatuan Orang Tua Anak Autistik Makassar atau POAM. Tapi saya juga apa namanya aktif atau ikut terlibat di beberapa organisasi lainnya. Ada Fortisi di Makassar juga. Saya agak sedikit pasif karena suami saya aktif di situ. Saya juga ada di namanya Yayasan Belajar Sipatokong, itu lebih spesifik ke membantu keluarga prasejahtera dengan anak disabilitas. Dan juga seperti sama Pak Frans, saya bergabung di formasi Iya. disabilitas, kebetulan saya koordinator Sulsel. Nah, kalau di Makassar sendiri mungkin agak sedikit lebih apa namanya dibanding teman-teman di tempat Pak Frans ya, karena kita saya sendiri sebenarnya 2000 sudah cukup lama ya. POM sendiri ternyata sudah berdiri di sejak tahun 2002 di Makassar. Jadi ada beberapa komunitas kelompok support orang tua itu dengan anak penyandang disabilitas itu ternyata sudah cukup lama ya. Nah, dari hasil riset saya, kalau kita apa namanya mendefinisikan komunitas atau kelompok orang tua dan anak penyandang disabilitas itu adalah kumpulan para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas yang keanggotaannya bersifat sukarela dan memiliki fokus pada kepentingan yang sama. Nah, saya mengkategorikan ada 3 jenis komunitas, meskipun sebenarnya ada juga yang lain, tetapi yang khusus untuk orang tua dan anak penyandang disabilitas itu ada dengan
yang memiliki ragam disabilitas yang sama. Contohnya tadi Persatuan Orang Tua dan Anak Autistik, Coats itu komunitas orang tua dengan Down syndrome, ya. Ada Pertuni, Gerkatin, Permata yang untuk kusta. Dan dengan multi ragam disabilitas, misalnya Forkesi atau KBS tadi yang mendampingi beberapa anak disabilitas dengan ragam disabilitas yang berbeda. Nah, ada juga komunitas yang memiliki kesamaan minat atau tujuan. Contohnya seperti yang ABK UMKM yang memang lebih fokus pada profesi atau wirausaha. Nah, sebenarnya berkat Ince juga ini, kami di Makassar ini terinspirasi akhirnya membuat juga UMKM Anak Spesial Makassar yang memang fokus ke apa namanya membantu remaja-remaja kita ya, kita fokuskan pada remaja untuk lebih mandiri gitu, karena kan kalau kita berbicara mengenai kuota ketenaga kerjaan untuk penyandang disabilitas yang memang ada 1% atau 2% di BUMN atau BUMD atau di perusahaan swasta, tapi memang lebih banyak mereka fokus pada disabilitas fisik, sementara disabilitas macam autis atau DS itu masih kurang yang mau terima. Jadi akhirnya memang kita fokus di usaha. Nah, misalnya. Selanjutnya juga dari hasil penelitian itu saya mendapatkan apa namanya beberapa alasan sebenarnya kenapa orang mau bergabung. Nah ini sebenarnya terjadi ada pergeseran. Awal-awal misalnya dulu kita mau bergabung, saya sendiri pribadi waktu bergabung di tahun 2014 memang masih mencari informasi karena kan waktu itu meskipun sudah cukup ada beberapa informasi tetapi masih agak apa namanya masih agak tercerai-berai gitu. Nah, alasan saya bergabung dengan komunitas dari ketika anak saya didiagnosa autis itu kan kita pasti orang tua pertama bingung ya. Meskipun sudah di internet tapi terlalu banyak informasi juga justru membingungkan. Iya, betul. Dan sekaligus menakutkan ya, Bu. Menakutkan, iya. Jadi akhirnya kita mencari teman-teman yang istilah tanda kutip senasib ya. Dan bertemulah beberapa bergabung. Sebenarnya sempat kepikiran juga tadinya kalau kita saya buat komunitas juga sendiri, tetapi kenapa tidak bergabung aja yang sudah ada gitu. Meskipun memang awal saya bergabung itu komunitas itu agak sedikit mati suri ya, jadi belum terlalu aktif gitu. Tetapi itu tadi mungkin butuh orang-orang seperti Bu Ince ini yang jadi motor penggerak sebenarnya. Kalau komunitas itu intinya itu harus ada 1-2 orang lah sebagai motor penggerak. Biasanya akan ada, apalagi orang tua ya, ada kesibukan masing-masing gitu, ada pekerjaannya masing-masing. Saya juga sempat beberapa lama karena kerja di luar kota. Tetapi itu tadi boleh ada pergeseran dari tadinya hanya bersifat sharing, ingin hanya berbagi ya, berbagi dengan orang tua, apa namanya informasi, terapi, diet, itu bisa juga lagi ketika kita misalnya dalam anak-anak kita ternyata ada perkembangan atau salah terapi dan segala macam, kita akan jadi saling supporting, curhat, saling mendukung, menguatkan, menyemangati. Nah, belakangan akhirnya terutama ketika kita mulai bisa percaya diri atau misalnya mulai settle dengan kondisi anak kita, mulai bisa tahu oh ini gini, akhirnya kita mulai berbeda lagi nih kita dengan sesama berinteraksi dengan sesama komunitas itu. Kita akhirnya menjadi doing dalam artian di sini edukasi, sosialisasi. Jadi kita lagi yang ingin mengedukasi masyarakat umum misalnya bahwa penanganan autisme, contohnya kalau saya ada autisme, penanganan autisme sedini mungkin itu bagaimana, intervensi dini sebagaimana, termasuk juga dengan diagnosa dini melalui MCAT misalnya, meskipun tetap kita harus sarankan ke psikolog atau psikiater ya, tetapi sudah ada lagi yang dari tadinya hanya saling berbagi informasi tentang terapi, saling menguatkan, kita sudah mulai shifting nih ke edukasi, sosialisasi, bahkan berjejaring dengan komunitas-komunitas lain. Nah, akhirnya peran komunitas ini orang tua dengan anak penyandang disabilitas ini akhirnya kita jadi ada 3 garis besar nih yang misalnya saya rata-rata melihat dari orang tua yang sudah bergabung dalam komunitas yang tadinya menjadi inspire atau mengangkat isu-isu yang terabaikan, contohnya itu tadi disabilitas yang tidak tercover ya misalnya dari ketenaga kerjaan, terus bagaimana kita apa namanya berbagi mengenai kemandirian anak disabilitas, dan paling penting juga proaktif dalam edukasi dan menyuarakan hak ya. Dan kedua lagi inform ini perannya komunitas itu dalam membagikan informasi, terutama misalnya kayak Bu Ince ini melakukan webinar atau kita melakukan pelatihan penyedertahuan kepada umum tentang disabilitas, itu kan kita berbagi informasi baik secara internal ke sesama orang tua maupun ke masyarakat umum, termasuk dari deteksi dini dan penanganan. Dan yang terakhir itu improve ini artinya kita sudah lebih jauh lagi melangkah, misalnya ada beberapa yang sudah terlibat dalam penyusunan kebijakan pemerintah misalnya, saya pribadi terlibat dalam
penyusunan rencana aksi daerah penyandang disabilitas provinsi. Itu saya berjejaring dengan beberapa OPD, dinas-dinas terkait, misalnya ketika Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapati kasus dengan anak perempuan khusus, mereka sudah tahu nih, oh saya harus menghubungi POAM ketika ada misalnya anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang korban dari suatu masalah, itu dia sudah tahu, udah menghubungi siapa. Oh kalau korbannya atau misalnya bahkan pelakunya pun misalnya dari disabilitas lain, misalnya dia sudah tahu menghubungi siapa. Nah jejaring ini sebenarnya adalah bagian dari peran kita itu untuk lebih improve lagi, jadi lebih jauh lagi berjejaring. Ini sebenarnya masuk dalam, kalau kita bicara kolaborasi, ini adalah kolaborasi pentahelix ya. Bagaimana kita berjejaring dengan sama komunitas lainnya, dengan ragam disabilitas lain. Misalnya POAM dengan POAS itu, dengan Forkesi, kita sering mengadakan kegiatan bersama. Jadi nggak ada batas ya, nggak ada misalnya ego masing-masing. Ini saya mau lakukan prioritas usaha, ingin memberikan, kita akan bagikan ke komunitas lain. Yang juga dengan pemerintah itu tadi, kita instead of daripada menunggu kita yang diundang, kita biasanya proaktif. Kebetulan dengan pekerjaan saya sering berhubungan dengan pemerintah, saya rajin nih menginformasikan kita ada loh, kita gini. Biasanya kan karena ketidaktahuan aja, akhirnya kita tidak terundang gitu. Nah, dengan proaktif sebenarnya memperkenalkan, akhirnya kita jadi dilibatkan nih, misalnya ketika ada tadi saya bilang penyuluhan, atau misalnya ada bahkan terlibat dalam penyusunan dokumen pemerintahan, itu kita diundang untuk terlibat gitu. Jadi bukan lagi kita hanya sebagai penonton, tapi kita juga sudah sebagai pelaku ya, sudah sebagai objek yang akan melakukan. Nah, terkait juga dengan kolaborasi, saya teringat yang tadi sempat dibahas oleh Bu Ince, kebetulan di POAM sendiri, tadi kita juga fokus ke bagaimana remaja kita ini bisa mandiri ya, karena kita punya program berkarya bersama mandiri berdaya. Nah, kita berkolaborasi nih kan, para orang tua tuh memang biasanya sibuk sekali ya, apalagi ya meskipun tidak bekerja di kantoran, tapi misalnya mengurus rumah tangga itu sudah memakan waktu. Ketika kita misalnya melakukan pelatihan yang terkait dengan keterampilan, untuk mengolahnya lagi pasti butuh waktu. Jadi kita kolaborasi nih. Misalnya contohnya kemarin kita habis melakukan upcycling plastik resek, kolaborasi dengan salah satu startup atau UMKM yang lagi happening di Makassar, namanya Rapo. Jadi anak-anak disabilitas, anak-anak autis kita yang melakukan upcycling plastiknya, terus diberikan ke Rapo, nanti ibu penjahitnya yang buat jadi tas. Itu sold out dengan cepat, bahkan sebelum dijahit itu sudah sold out gitu, karena memang tasnya bagus. Dan kita kan nggak mau menjual yang abal-abal, dalam artian kita nggak mau karena charity, kita memang mau karena quality produk kita. Jadi kita mau yang bagus. Kalau untuk yang bagus itu kan butuh ditekuni, sementara orang tua sibuk. Akhirnya kita kolaborasi dengan Rapo yang memang sudah ada di bidangnya, mereka punya pasar sendiri. Jadi kita bilang, daripada kalian yang mengerjakan upcycling plastiknya, dia kan anak-anak kami, nanti kita bisa bedakan, kan pasti beda tuh buatan yang mereka punya alat dengan anak-anak, nggak masalah, itu jadi ciri khas misalnya. Tapi kita kasih label misalnya. Jadi kita misalnya, si anak saya kan namanya Arung, kita ada fotonya tuh di situ, I made up this upcycling plastic. Jadi orang beli, lihat, oh ini yang buat Arung gitu. Jadi tahu dia. Dan memang karena dikerjakan oleh teman-teman yang memang ahli dari situ, pasti kualitasnya bagus, jual mahal pun laku gitu. Bahkan sekarang dalam batch kedua udah banyak pesan, belum selesai. Terus ada juga workshop clay, kita kerjasama juga salah satu UMKM di sana, mereka yang selain ajarkan, nanti juga dijual di tempatnya, kita tinggal bagi hasil seperti itu. Jadi kita memanfaatkan kekurangan kita tahu kekurangan kita, misalnya waktu dan tenaga, kita kerjasama nih. Nah pentingnya kolaborasi di situ, dan prinsipnya juga tidak ada yang saling merugikan gitu. Jadi kami tidak mengganggu harga pasar si startup ini, meskipun kita naikkan sedikit, anak-anak tetap dapat keuntungan dan juga tidak mengganggu harganya dia. Bahkan jadi nilai plus sebenarnya bagi si UMKM ini atau jadi startup ini, karena sudah bersifat inklusi kan, karena ini produk dari anak-anak disabilitas. Jadi juga ada nilai lebihnya, value added-nya bagi mereka. Jadi akhirnya sold out terus gitu. Kemarin juga kita ikut beberapa pameran, ada workshop melukis, workshop melukis, ada salah satu tempat les melukis di sini, kebetulan juga punya teman saya. Jadi dia mengirimkan gurunya untuk melatih anak-anak kita, nanti hasilnya dipindahkan misalnya ke cangkir, ke t-shirt, ke tote bag. Karena kita tahu kan anak autis kita suruh mau itu agak susah, jadi kita pindahkan itu setiap pameran biasanya laku semua gitu. Nanti tinggal kita bagi, makanya
Terima kasih Bu Inci sudah menginspirasi dengan update UMKM-nya. Akhirnya kita udah ada NIB juga. Akhirnya sudah dibantu oleh teman-teman pendamping UMKM di Makassar. Kita sudah ada NIB. Jadi ini bukan lagi misalnya hanya POAM autistik. Jadi ini anak DS, anak apa juga akhirnya masuk di situ. Jadi supaya semua ragam disabilitas bisa masuk dan spesifik khusus untuk wirausaha, akhirnya ada UMKM Anak Spesial Makassar. Itu sih sementara yang saya bisa sharing, Bu Wow, Incin. terima kasih Bu Ana, keren sekali ya. Ya memang Ibu Ana, untuk anak-anak dengan disabilitas mental intelektual agak sulit ya kalau kita benar memaksakan kehendak kita ya sebagai orang tua agar anak-anak